Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, para anggota Gembira, relawan dan pejuang literasi, saya ingin sharing tentang ini menarik ya. Langkah praktis menulis buku memoir. Kenapa saya sharing tentang hal ini? Karena saya menyimpulkan dari belasan tahun saya di industri penerbitan, perbukuan dan juga literasi, dan banyak orang yang ketika saya berikan konsultasi, saran dan sebagainya, kenapa kok mereka nggak mulai menulis? Salah satu jawabannya adalah mereka nggak tahu caranya dan seperti apa menulis buku gitu. Nah, saya riset dari hasil pengalaman tersebut, ternyata buku memoir itu paling mudah untuk ditulis para penulis pemula. Makanya saya sharing tentang hal ini ya. Jadi silakan Anda simak dengan sebaik mungkin langkah praktisnya ya. Oke, kita mulai. Nah, peraturannya tentunya Anda tidak boleh menyebarkan, memposting video ini tanpa seizin kami ya, Gembira dan juga saya Kang Mufti. Oke, kita langsung saja mulai dari pernyataan ini. Setiap orang punya cerita, tapi tidak semua orang berani menuliskannya. Saya selalu percaya bahwa siapapun diri kita, apapun latar belakangnya, pasti punya cerita-cerita menarik yang bisa dibagikan kepada orang lain dan juga bisa jadikan inspirasi buat mereka. Nah, tapi banyak orang yang juga tahu tentang ini tapi nggak pede menuliskannya. Ya mungkin karena nggak tahu caranya. Nah, hari ini kita akan ngulik caranya. Walaupun memang nanti kalau pengen lebih detail bagaimana Anda bisa menerbitkan buku dengan teknik menulis buku memoir ini, Anda bisa bimbingan menulis dengan kami ya, mentoring langsung selama beberapa pertemuan dan kita bimbing supaya buku Anda terbit. Menarik ya? Oke, kita akan mulai ya. Nah, coba bayangkan ini. Jadi ketika Anda mulai untuk menulis buku memoir, Anda perlu membayangkan ini ya. Nah gini, kalau hidupmu difilmkan, adegan apa yang paling ingin kamu ceritakan? Coba bayangin deh, kalau hidupmu nih, kisah hidupmu difilmkan, adegan apa yang paling ingin kamu ceritakan? Nah, mulai dari sini. Atau apa momen paling berkesan dalam hidupmu? Kenapa? Nah, coba bayangin ya. Yang selanjutnya, pernah nggak kamu merasa pengalaman pahit justru memberi hikmah atau pembelajaran terbesar? Pernah kan tentunya? Nah, 3 pertanyaan ini adalah 3 pertanyaan kunci ketika Anda pengen menulis buku memoir. Tugas Anda adalah bayangkan tentang pertanyaan ini dan silakan Anda mulai petakan dan langsung tulis ya. Nanti bagaimana cara menulisnya saya akan sharing dari e-course ini. Oke, kita lanjut. Nah, mungkin Anda bisa menuliskan kisah pribadi Anda ya. Contoh misalnya, saya masih ingat ketika pertama kali merantau ke kota besar, saya hanya punya uang pas-pasan, bahkan sering bingung makan apa besok. Tapi justru dari momen itulah saya belajar bertahan hidup dan hari ini saya ingin berbagi bagaimana menulis cerita-cerita kecil semacam itu bisa jadi memoir yang berharga. Kira-kira manfaat buat pembaca apa? Ya motivasi, betul ya, inspirasi dan strategi bagaimana survive dari kondisi-kondisi minus gitu kan. Nah, ini kan bermanfaat buat banyak orang. Nah, Anda bisa tuliskan kisah-kisah pribadi Anda gitu ya. Contoh saya ya, kisah pribadi saya nih. Waktu ketika membangun bisnis, saya tuh hanya modal nekat tanpa ilmu dan pengalaman. Hasilnya minus dan bangkrut. Nah, saya ingin menuliskan kisah ini agar orang lain bisa berhati-hati ketika membangun bisnis. Saya sudah menuliskan kisah pribadi ini di buku Menembus Batas. Jadi setiap orang itu punya cerita dan kita bisa menceritakan pengalaman-pengalaman kita, kisah pribadi kita. Nah, yang dipilih adalah saran saya teknik menulis memoir. Jadi ketika Anda mendapatkan dan menyimak e-course ini, Anda langsung praktik ya. Jangan tunggu nanti dan tapi. Siap ya? Oke, kita lanjut. Percayalah, setiap orang punya kisah yang layak ditulis, termasuk kamu, termasuk Anda. Jadi percaya soal itu. Kalau Anda gak percaya, nggak bakalan buku Anda terbit gitu. Nah, apa itu memoir? Kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Memoir adalah tulisan yang berisi kisah nyata dari pengalaman pribadi penulis. Biasanya berfokus pada momen-momen tertentu dalam hidup yang memberikan makna, pelajaran atau refleksi. Tentunya setiap momen dan setiap kisah itu ada maknanya, ada pelajarannya, ada refleksinya. Nah, Anda petakan, Anda tuliskan gitu ya. Nah, lalu apa bedanya Kang Mufti dengan biografi? Oke, menarik ya. Tulisan memoir ini menyoroti bagian tertentu saja, episodiknya saja, tematis.
Sedangkan biografi biasanya menceritakan hidup seseorang dari lahir sampai sekarang dan lebih lengkap dan formal. Dan ada loh Kang nulis biografi tapi cuman episode-episode saja. Nah itu berarti biografi yang memoir gitu ya, campuran antara biografi sama memoir. Dan saya biasanya menuliskan beberapa buku orang lain, atau saya kan ghostwriter juga, biografi yang memoir. Nah itu bisa juga. Nah Anda fokus aja untuk memoir saja dulu, karena Anda menulis untuk diri Anda sendiri. Oke, clear ya? Nah kita lanjut. Ciri-ciri memoir apa? Yang pertama adalah personal dan intim, ditulis dari sudut pandang penulis sendiri. Yang kedua tematis, ada benang merahnya tuh. Misalnya perjalanan spiritual, misalnya perjalanan mau ke Mekah, nggak ada duit, tiba-tiba keajaiban datang, duitnya ada di detik-detik terakhir dan Anda berangkat ke Mekah. Pengalaman karir, jatuh bangun di karir, awalnya dicemooh, tidak dipercaya sama orang, akhirnya sekarang sukses besar jadi seorang marketing misalnya. Atau proses penyembuhan, healing, waktu itu Anda punya trauma yang luar biasa, atau bullying dan Anda survive di situ, Anda mendapatkan banyak pembelajaran dan Anda tuliskan dan bermanfaat buat orang-orang yang mungkin kena bully. Menarik ya? Nah jadi yang kedua tematis, yang ketiga emosional. Nah maka momen-momen itu ya harus emosional tuh ya, mengandung perasaan jujur, kerentanan, humor, atau luka. Anda bisa jujur, walaupun nanti Anda bisa pilih sih ya, tidak semua harus diceritakan ya, Anda bisa pilih itu. Atau situasi rentan ya, Anda sedang terpuruk, bangkrut, di titik minus. Menarik loh, banyak orang suka dengan baca yang diawali dengan fase-fase bangkit itu. Humor, Anda bisa selipkan humor. Atau luka-luka Anda ya, dan luka itu tentunya jadi pelajaran buat para pembaca. Nah itu yang ketiga. Yang keempat adalah reflektif. Nah ciri memoir adalah harus ada reflektifnya nih, bukan hanya menceritakan apa yang terjadi. Nah ini bedanya ketika menulis diary. Kalau diary mungkin tidak ada refleksinya, mungkin ya, walaupun ada juga. Tapi kalau memoir wajib untuk menuliskan refleksinya ya, jadi apa makna dibalik peristiwa yang Anda alami itu. Yang selanjutnya terakhir tidak harus kronologis. Bab 1 misalnya SD, bab 2 SMP, bab 3 SMA, tidak. Nah itu biografi yang formal tuh. Tapi kalau memoir bisa lompat-lompat, bisa lompat-lompat antar waktu asalkan nyambung dengan tema besarnya gitu ya. Nah inilah ciri-ciri memoir. Jadi Anda kebayang ya bagaimana Anda bisa memulainya gitu ya. Oke, intinya nah ini banyak ya, ketika Kang saya kan nggak terkenal Kang, nggak harus orang terkenal kok, siapapun bisa menulis memoir karena yang dicari adalah kejujuran dan makna, bukan popularitas gitu. Kang, emang semua cerita hidup saya harus ceritakan? Aduh, saya kan usia sudah 60-70 tahun Kang, saya nggak hafal semua kisah hidup. Enggak, memoir itu justru fokus pada bagian-bagian tertentu saja yang membuat Anda emosional atau terekam sangat baik, dan itu bisa diceritakan dan jadi hikmah refleksi buat para pembaca. Atau mungkin Anda berpikiran sama dengan diary. Nah tadi saya sudah bilang tidak, memoir lebih terpilih ya, reflektif dan ditulis untuk dibaca oleh orang lain. Jadi bukan hanya sekedar catatan pribadi, dan ini adalah kesalahan atau kesalahpahaman umum tentang menulis memoir. Jadi clear ya, nggak harus terkenal, nggak harus cerita semua hidup Anda, nggak harus sama kayak diary Anda. Nah Anda sudah nulis nih diary nih, Anda bisa mengubah dalam bentuk memoir gitu ya, bisa sekali. Oke, nah kita lanjut ya. Jadi ternyata memoir itu fungsinya untuk apa? Untuk diri sendiri, buat sarana healing, refleksi, memahami perjalanan hidup. Terus untuk orang lain, memberi inspirasi, membuka perspektif baru, bahkan menjadi cermin bagi pembaca. Untuk sejarah, menyimpan pengalaman personal yang kelak bisa menjadi bagian dari catatan sosial atau budaya. Misalnya Anda adalah sosok seorang pengaruh di kota Anda atau di keluarga Anda. Anda pengen nih Anda dikenang oleh cucu dan cicit Anda. Buat buku tentang memoir. Jadi Anda ceritakan hal-hal yang menarik di beberapa pengalaman-pengalaman hidup Anda, dan itu bisa jadi inspirasi. Nah ini fungsi memoir nih ya. Oke kita lanjut. Intinya adalah memoir bukan hanya tentang diri kita, tapi juga tentang orang-orang yang akan membacanya. Oke, nah saya akan lanjut langsung bagaimana 7 langkah menulis memoir. Yang pertama adalah tentukan tema besar. Anda perlu menentukan tema besarnya apa. Misalnya Anda menuliskan tentang kisah hidup Anda
di bisnis dari titik minus, bangkrut gila-gilaan miliaran, terus bisa bangkit dan bisa punya puluhan cabang, contoh seperti itu ya. Nah, Anda tema besarnya itu. Yang kedua, Anda kumpulkan momen-momen penting tuh, misalnya tadi ya, bisnis yang bangkrut, bisnis Anda bangkrut, Anda kumpulkan, misalnya ditipu, terus ditipu rekan, ditipu supplier misalnya gitu ya, atau uang Anda dibawa kabur misalnya gitu. Nah, itu kan keren dan itu bisa jadi inspirasi buat pembaca. Jadi kumpulin tuh momen-momen pentingnya. Yang ketiga, pilih momen yang paling kuat. Mungkin ketika Anda kumpulin ternyata banyak tuh, ternyata ada 50 momen misal ya, Anda ya kalau 50 momen kan bukunya bakal tebel banget gitu ya. Nah, Anda pilih tuh yang mana benar-benar sangat relate dengan tema besarnya dan sangat emosional dan bisa jadi refleksi. Yang keempat adalah tulis per momen sebagai cerita. Jadi sudah diprioritaskan atau dipilih momen-momen tertentu yang paling kuat, terus per momen langsung tulis cerita-ceritanya gitu ya. Yang kelima, nah baru tambahkan refleksi setiap momen tersebut, setiap babnya gitu ya. Misalnya bab pertama tentang momen ditipu sama rekan Anda, saudara Anda sendiri misalnya, contoh gitu ya. Anda ceritakan tuh, dan apa refleksinya? Refleksinya adalah jangan mudah percaya sama saudara. Misalnya contoh, kalau mau bisnis sama saudara perlu akad yang jelas, contoh seperti itu ya. Nah, yang keenam adalah susun bab agar mengalir. Ketika bab-bab dan momen-momen itu sudah dituliskan, disusun ya, baru Anda bisa mengemasnya. Susun tuh mana yang paling emosional, atau nih yang kedua, nih yang ketiga, sampai yang terakhir. Yang ketujuh adalah revisi. Baru Anda bisa revisi, poles tuh misalnya mana yang kurang oke, kurang mantap gitu, Anda poles ya, Anda revisi. Kalau Anda butuh bantuan editor, bisa butuh bantuan editor, Anda bilang saja saya butuh ini direvisi dan dipoles. Nah, ini adalah langkah-langkahnya ya. Nanti kalau pengen detail gimana, Anda bisa bimbingan, mentoring dengan kami ya. Atau kalau Anda pengen benar-benar tulis tanpa bimbingan, Anda bisa mulai dari tantangan 30 menulis itu, 30 kali menulis itu. Anda langsung 30 menulis itu temanya sama, tema besarnya sama. Misalnya tadi bangkit dari bisnis yang gagal misalnya, contoh seperti itu. Nah, Anda bisa dari situ mulai, boleh dari bimbingan, boleh juga dari nulis, dari tantangan menulis ya. Nah, setelah itu saya akan kasih tahu 7 tips agar tulisan memoirmu lebih berkualitas. Siap? Siap dong. Yang pertama adalah tulis seolah ngobrol. Jadi memoir yang menarik adalah yang tulisannya ngobrol gitu, bukan menggurui. Bahkan ya boleh nggak Kang pakai data-data, boleh gitu ya, tapi lebih bagus ya ngobrolnya sengalir mungkin gitu ya. Yang kedua, jujur dan otentik. Jujur aja ya, apa adanya, nggak usah dibagus-bagusin ya, nggak usah dikeren-kerenin ya, karena memoir itu semakin otentik semakin bagus, semakin baik. Yang ketiga, gunakan detail sensorik. Misalnya contoh visualnya, apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, apa yang Anda rasakan. Nanti ada contohnya ya. Yang keempat, mulai dari momen membekas ya, momen-momen yang emosional. Nah, itu kan tadi sudah dijelaskan alurnya, dipilih. Nah, mulai dari bab-bab awal itu yang membekas dulu, yang emosional dulu ya. Yang kelima, hargai hal-hal sederhana. Ah, ini mah kayaknya nggak layak deh, ini mah remeh, receh. Enggak kok, bisa jadi ini receh buat Anda tapi wow, bermanfaat buat pembaca. Yang keenam, sisakan ruang untuk pembaca ya, untuk pembaca berpikir, untuk pembaca memutuskan, bahkan untuk pembaca beremosi gitu ya. Yang ketujuh adalah tulis dulu, edit belakangan. Nah, ini penting banget. Banyak para penulis pemula yang akhirnya nggak selesai-selesai buku solonya atau bukunya, itu karena dikit-dikit ngedit, nulis dikit-dikit ngedit gitu ya. Enggak, jadi tulis dulu semuanya, baru editnya belakangan gitu ya. Sekarang kita akan lihat contohnya ya. Kita akan lihat contoh bagaimana menulis buku memoir. Nah, kopi pahit di warung pojok. Anda bisa lihat, nanti Anda bisa pause dulu gitu ya, Anda baca ya. Yang kedua ini lanjutannya. Oke, sip ya. Nah, kita lihat dari memoir ini kita belajar apa? Yang pertama, bahasanya ngobrol, betul kan? Seperti cerita ke teman. Nah, Anda usahakan kalau nulis memoir itu ngobrol ya, lebih mudah biasanya. Yang kedua, detailnya sensorik. Ada detail-detail sensorik, aroma tanah, kopi pahit, suara pedagang, kursi goyah gitu ya. Jadi ketika Anda menyertakan tulisan dengan detail sensorik, itu akan lebih bernyawa
Terus selanjutnya momen kecil tapi bermakna. Minum kopi dengan ayah. Kecil sih, simpel, sederhana, tapi bermakna. Reflektif. Nah, pahit kopi sama dengan pahitnya kehidupan gitu ya. Nah, itu silakan Anda praktik, silakan Anda lakukan action, jangan tunggu nanti, jangan tunggu tapi ya. Contoh kerangka sederhana saya akan kasih tahu ya teman-teman semua ya. Contoh tema besarnya perjalanan menemukan jati diri. Nah, outline-nya seperti ini ya. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6. Ini contoh ya. Bab 5 nih, sampai bab 5. Dari bab 5 saja sudah menjadi sebuah buku memoir nih. Ya, memoir mini yang utuh, padat dan penuh makna. Mungkin bisa jadi cuma 5 bab, boleh, nggak apa-apa gitu ya. Nah, ini nanti Anda bisa praktik langsung ya, tanpa tapi ya. Oke, intinya adalah memoir bukan tentang siapa yang paling sukses atau terkenal. Memoir adalah tentang keberanian untuk jujur, menuliskan pengalaman, dan memberi makna. Karena sejatinya setiap orang punya kisah berharga. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya Kang Mufti dari Gembira. Sukses buat Anda dan selamat praktik. Saya tunggu buku Anda terbit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.